Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita, yakni menegakkan salat Isya dengan berjamaah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man shalla al-isya'a fi jama'atin." Barang siapa yang melaksanakan salat Isya dengan berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail, maka seakan-akan dia telah salat setengah malam suntuk. Dan ini menunjukkan keutamaan dari salat Isya. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga selalu senantiasa tersurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada 2 malam yang lalu telah kita sampaikan bahwa ada beberapa keadaan yang membedakan antara puasa seorang muslim dengan puasa seorang muslimah. Puasanya laki-laki dan puasanya perempuan, ada beberapa keadaan yang membedakannya. Di antaranya adalah seorang wanita memiliki masa di mana dia tidak boleh melakukan beberapa ibadah kalau masa itu datang. Dan masa yang kita maksud adalah masa haid, di mana ketika seorang muslimah mendapati masa haidnya, maka ada beberapa ibadah yang tidak boleh dilakukan. Di antaranya adalah solat, baik solat wajib ataupun solat sunnah. Di antaranya lagi adalah tawaf. Demikian pula di antara yang tidak boleh dilakukan wanita haid adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, karena masa haid adalah masa yang berkaitan dengan beberapa ibadah seorang wanita, maka hendaknya seorang wanita juga mengetahui hukum-hukum yang terkait dengannya. Katakanlah masa haid, yang mana ketika itu pernah kita sampaikan ada beberapa poin, mungkin akan kita ulang dan juga akan kita tambahi. Ada beberapa hukum yang perlu diketahui oleh seorang wanita terkait dengan masa haidnya dan ibadah puasanya dia. Bapak-bapak juga tentunya harus perlu tahu, karena sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, ketika ditanya nanti bisa menjawab. Di antara poin yang perlu diketahui, yang pertama adalah apabila seorang wanita telah mengetahui bahwa besok pagi adalah jadwalnya dia haid, maka malam hari ini dia harus tetap berniat untuk berpuasa. Sekali lagi, apabila seorang wanita tahu bahwa besok adalah masa haidnya, maka sejak malam ini dia harus tetap berniat untuk puasa, sehingga nanti kalau sahur ya ikut sahur. Ya ternyata pas masuk sahur belum keluar, maka ikut sahur. Kenapa demikian? Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Yang pertama, bisa jadi masa haidnya wanita tersebut di hari berikutnya. Karena walaupun terkadang wanita sudah memiliki masa haid yang tetap, tapi karena suatu hal bisa jadi mundur. Sehingga bisa jadi memang besok itu belum waktunya, besoknya lagi atau bahkan besoknya lagi. Maka sejak malam harus tetap niat berpuasa. Sehingga ketika sahur kok belum ada tanda-tanda, makan sahur. Ketika pagi hari kok belum ada tanda-tanda, berarti lanjut untuk melanjutkan puasanya sampai datang masa haid itu. Alasan yang kedua, karena puasa wajib mau tidak mau harus diniatkan dari sejak malam. Dan ini umum, tidak cuma untuk laki-laki. Kita sebagai tidak cuma untuk perempuan. Kita sebagai laki-laki walaupun tidak memiliki masa haid, tetap puasa wajib dari sejak malam seperti ini sudah ada niatan besok ingin berpuasa. Keinginan hati ingin besok puasa itu sudah termasuk niat dan tidak perlu dilafadzkan. Jadi kita besok ingin puasa itu sudah termasuk niat dalam Islam. An-niyah mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya ada di hati. Maka bagi mereka yang tidak meniatkan dari malam hari untuk berpuasa wajib, maka kata Nabi SAW, puasanya tidak sah. Rasulullah SAW bersabda, man lam yubayyiti siyama minal lail fala siyamalah. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa wajib sejak malam, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Ya, tidak sah. Ini poin yang pertama. Kalau tahu besok adalah jadwal haidnya, malam hari tetap harus ada niat besok ingin puasa. Adapun nanti kok ternyata keluar darah haid, ya sudah, tidak ada masalah. Yang kedua yang juga perlu diketahui oleh seorang muslimah adalah apabila seorang muslimah sedang berpuasa, lalu kemudian di siang hari jam 10 misalnya, atau setelah zuhur misalnya, atau jam 2 siang misalnya, keluar darah haid, maka sepakat para ulama mengatakan puasanya batal, sekalipun 1 menit sebelum tenggelamnya matahari. Ya, ini ibu-ibu dan para akhwat hendaknya tahu, ketika seseorang wanita berpuasa lalu di tengah hari ternyata dia datang haid, maka ulama sepakat batal puasanya walaupun 1 menit sebelum tenggelamnya matahari. Tinggal nunggu waktu berbuka kok keluar darah haid, batal. Sehingga hari itu harus diqadha pada hari berikutnya, di luar dari bulan Ramadan. Ini harus diketahui. Mungkin akan mengatakan, kok eman-eman sekali, tinggal 1 menit keluar darah haid batal. Ya, demikianlah hukum. Ya, jadi tetap batal. Namun yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama adalah, kalau ternyata batalnya siang hari misalnya, apakah sang wanita ini boleh makan dan minum ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Walaupun sudah batal karena darah haid keluar, tetap nahan makan, tidak makan dan tidak minum sampai tenggelamnya matahari, sampai datang waktu buka. Tapi sebagian yang lain, dan ini adalah pendapat yang kuat insyaallah, dia tetap boleh makan. Jadi misalnya jam 2 kok batal, ya sudah makan nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sembunyi-sembunyi, biar suaminya tidak tahu, biar anaknya tidak tahu dan sebagainya. Ini poin yang kedua. Jadi kalau sedang berpuasa kok darah haid keluar, maka puasanya batal. Dan dia boleh memilih antara meneruskan untuk tidak makan dan minum sampai tenggelam matahari, atau memang dia boleh makan. Dan itu adalah pendapat yang paling kuat. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang harus diketahui oleh seorang muslimah adalah tatkala seorang muslimah telah bersih dan suci dari haidnya, walaupun itu 1 menit sebelum fajar datang, ya terbitnya fajar, yakni adzan subuh, maka dia harus tetap berpuasa sekalipun mandi besarnya ditunda. Ya, sekali lagi, kalau ada seorang wanita muslimah malam harinya suci, ya terbebas dari darah haid, sudah berhenti, sudah habis waktunya, walaupun 1 menit atau
mungkin setengah menit dari terbitnya fajar, dia harus tetap berpuasa. Walaupun mandi besarnya harus ditunda. Karena orang yang berpuasa tidak disyaratkan harus suci dulu, tidak. Ya. Yang penting memang sudah berhenti darah haidnya, walaupun belum mandi janabah, tetap apa? Harus berpuasa. Nanti mandinya setelah mau subuh. Karena mau tidak mau harus mandi, kemudian sholat subuh di tepat waktunya. Ini juga harus diketahui oleh seorang muslimah. Dan yang terakhir, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, poin yang perlu juga diketahui oleh seorang wanita muslimah adalah ketika seorang wanita muslimah tertimpa masa haid, maka kewajiban dia setelah Ramadan selesai adalah mengqadha'nya, membayarnya, menggantinya di hari yang lain dari bulan Ramadan. Dan tidak boleh dengan membayar fidyah. Bukan itu, karena wanita haid termasuk orang yang kalau tidak berpuasa dia membayar, mengganti dengan hari yang lain, mengqadha'. Jadi bukan apa? Bukan membayar fidyah. Adapun membayar fidyah adalah bagi mereka yang sudah tua renta, atau kemudian bagi mereka yang sakitnya sudah menahun, ya, maka baru bayar fidyah. Tapi kalau wanita haid harus mengqadha', mengganti puasa di hari yang lain. Sebagaimana Mu'adzah, beliau pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Mabalul haid taqdi shaum wa la taqdi shalah?" Kata Mu'adzah, kenapa seorang wanita ya, kata Mu'adzah ketika bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kenapa seorang wanita dia mengqadha' dan mengganti puasanya di hari yang lain sedangkan salatnya tidak?" Maka kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha balik bertanya kepada Mu'adzah, "Aharuriyun anti?" Apakah kamu ini seorang wanita haruriyah? Ya, satu golongan yang sesat. Maka kemudian Mu'adzah mengatakan, "Tidak, lastu biharuriyah. Aku bukan seorang haruri. Aku bukan orang khawarij haruri. Tapi aku hanya sekedar bertanya." Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana yusibuna dzalik." Wanita-wanita haid itu juga terjadi kepada kami masa dahulu. Dan fanu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintah oleh Nabi SAW untuk mengqadha', mengganti hari yang lain tentang puasa kami. Adapun masalah solat, maka kami tidak diperintahkan untuk mengqadha'nya. Dan ini adalah kemudahan dari Islam. Andaikan Islam memerintahkan wanita yang haid suruh mengqadha' solat, maka akan berat. Sehingga Islam tidak menjadikan wanita haid harus mengqadha' solat, tapi harus mengqadha' puasa. Kalau puasa masih memungkinkan untuk bisa diqadha', tapi kalau solat maka ini terlalu berat bagi seorang wanita. Dan ini adalah kemudahan Islam. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa poin yang harus diketahui oleh seorang wanita dalam hal haidnya yang berhubungan dengan puasa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang baik terhadap agama ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan puasa kita, kemudian diberi pahala yang sebesar-besarnya. Demikian kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.